Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala alladzi ja'ala Muhammadan imaman lana wa lisairil bashar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejak hilal 1 Syawal 1445 Hijriah nampak menyembul di ufuk timur, seluruh alam bergetar, ayam berkokok bersahutan, pertanda tibanya hari raya Idul Fitri. Hari yang seharusnya menjadi kegembiraan seluruh umat muslim seluruh dunia dan seluruh pemerintah yang amanah. Nampaklah ukhuwah dan sifat ihsan, bersaudara karena iman dan bersatu dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Bersatu laksana rantai emas yang tak terputus antara si kaya yang sedang si dermawan dan si miskin dan yang bermartabat, antara yang kuat perkasa dan yang lemah tak berdaya. Hari ini kalimat-kalimat takbir dan tahmid menggema memuji dan mengagungkan asma Allah, karena memang tiada yang besar melainkan Engkau ya Allah, Zat yang menciptakan langit dan isinya, mengatur dan menyusun serta menghiasi dengan beribu-ribu bintang bersinar dikala gelap malam menyapa semesta. Tuhan pencipta bulan yang bercahaya, tak seorang pun yang mampu menciptakannya, juga matahari indah yang dianugerahkan kepada manusia untuk menjadi sarana mencari rezeki yang halal. Sungguh maha suci Allah atas segala anugerahnya, dan terhinalah yang tidak mensyukuri semua nikmatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bulan Ramadan baru saja meninggalkan kita, menjadi sejarah yang belum tentu kita dapatkan dan rasakan di tahun-tahun mendatang. Alangkah rugi orang yang menyia-nyiakan waktu bersama Ramadan. Penyesalan mendalam bagi mereka yang melampaui batas, dan kekecewaan untuk mereka yang menunda-nunda melakukan amal kebaikan di dalam bulan Ramadan. Sungguh telah kamu tinggalkan kami, wahai Ramadan, di saat kemarin kami masih mengisi hari-hari bersamamu dengan amal soleh. Semoga Allah berkenan mendatangkanmu kembali, menyapa kami di tahun mendatang, menyaksikan keseriusan kami untuk mencari ridhamu, memberikan kesempatan kepada kami untuk berbuat yang lebih baik dan terbaik dari Ramadan tahun ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh beruntunglah bagi segenap orang yang beriman, yang mengisi hari-hari Ramadan dengan kebaikan, dengan penuh jihad melawan hawa nafsu. Dosa-dosanya terampuni, Allah merahmatinya,
Rasul pun tersenyum dan bangga melihatnya. Malaikat serta bidadari merindukan kehadirannya. Dan di pintu surga mereka berbaris rapi menunggu alumni-alumni Ramadan di kehidupan bahagia dan abadi di surga. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Masuklah di dalamnya orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Tidak ada orang yang memasukinya selain mereka. Diserukan kepada mereka, manakah orang yang rajin berpuasa? Maka mereka pun bangkit. Tidak ada yang masuk melewati pintu itu selain golongan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Berbahagialah orang yang berpuasa Ramadan dengan sebenar-benarnya puasa, mempuasakan perutnya juga hatinya dan setiap anggota tubuhnya. Perutnya dipuasakan dari makan dan minum, dilatih untuk merasakan derita saudara-saudara yang menderita dalam keperihan, merasakan derita mereka yang ada di sana sini, di pinggir jalan, di kolong jembatan, di pengungsian, terusir dari negeri mereka, jauh dari keluarga mereka, tanpa tahu kapan derita itu akan berakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di hari nan fitri ini, setelah kita membesarkan asma Allah, setelah kita ruku dan sujud di hadapan Allah, setelah sebulan penuh kita puasa di siang hari dan tanwi di malam hari, kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan diri kita, mengembalikan kita kepada kemanusiaan kita, pada fitrah kesucian kita yang sesungguhnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksana seorang bayi yang baru keluar dari rahim ibunya, suci, bersih tanpa noda dan dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di hari nan fitri ini, coba kita ingat kembali, kita menengok ke masa silam, mungkin pada tahun yang lalu ataupun pada bulan Ramadan yang lalu, kita masih berkumpul bersama dengan sanak keluarga kita, bahkan kita masih berada dalam pelukan ibu kita dan masih merasakan cinta dan kasih sayang dari seorang ayah. Orang tua yang seraya menjadi cahaya dalam kegelapan, jadi penuntun dikala kita jatuh. Orang tua yang senantiasa membina dan merawat kita, mulai dalam kandungan sampai kita dewasa seperti saat sekarang ini. Akankah kita menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih? Akankah kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak mau melihat senyum di bibir mereka yang sudah susah payah berkorban, membina dan merawat kita? Bagi anak yang hari ini masih selalu menyakiti hati kedua orang tuanya, mungkin beberapa hari yang lalu, atau bahkan mungkin beberapa bulan yang lalu, atau bahkan mungkin beberapa saat yang lalu, kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah memukul ayah dan ibu kita. Beberapa kali kita mendobrak pintu, beberapa kali kita menggertak ayah dan ibu. Beberapa kali kita berbicara kasar kepada mereka hingga menyinggung perasaan mereka. Mungkin kita pernah meneteskan air mata kedua orang tua kita, membuat mereka sedih karena ulah dan perbuatan kita, atau bahkan kita sengaja memusuhi atau bahkan memutuskan silaturahim dengan orang tua kita. Istighfarlah wahai saudara-saudara, mohon ampunlah kepada Allah, bertobatlah. Jikalau hari ini masih ada di antara kita yang hadir di tempat yang mulia ini, yang masih punya dosa kepada ayah dan ibunya, demi Allah, salatmu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Infakmu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Sedekahmu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Bahkan puasa dan hajimu pun tidak diterima oleh Allah. Jikalau kita masih punya dosa di hadapan Allah, jika kita masih punya dosa yang pernah kita titipkan lewat lisan kita, lewat perbuatan kita kepada ayah dan ibu kita, coba kita renungkan bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan kita ke muka bumi ini. Darah bercucuran, keringat tidak lagi terhenti. Ibu terus menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap lisan yang keluar dari mulut mereka, di bibir mereka adalah untuk doa anak-anaknya. Demi Allah, kesuksesan kita hari ini itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena doa dari ayah dan ibu kita. Bahkan setiap malam ibu kita berdoa, ya Rabb,
Jadikan anakku anak-anak yang soleh ya Rabb. Jadikan anakku anak-anak yang berbakti. Dan jadikan anak-anak kami ya Allah jadi anak yang terbaik. Dan jadikanlah anak kami nasibnya jauh lebih baik ketimbang kami ayah dan ibunya. Namun terkadang setelah kita sukses, kita lupa dengan ayah dan ibu kita. Jikalau ayah dan ibu kita kaya, maka anaknya dijadikan sebagai rajanya. Tapi terkadang jikalau kita sebagai anak sudah jadi sukses, sudah jadi orang kaya, sudah punya jabatan, sudah berpangkat, berpendidikan tinggi, punya titel yang panjang, terkadang orang tua kita sendiri kita jadikan sebagai pesuruh, bahkan kita jadikan orang tua kita sebagai pembantu. Alhamdulillah, istighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Dan kembali dan tataplah wajah ayah ibumu dengan tatapan kasih sayang, karena siapa anak yang menatap wajah ayah ibunya dengan kasih sayang, maka pahala yang terbesar baginya tidak lain dan tidak bukan adalah haji yang mabrur, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Siapa anak yang datang menatap wajah ibunya dengan tatapan kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuliskan baginya satu pahala haji yang mabrur. Dan bagi anak yang masih hari ini, yang masih mampu menatap wajah ayah ibunya, tataplah wajah ibumu dengan kasih sayang. Berapa lama engkau mampu menatap wajahnya, senyuman indah yang keluar dari bibirnya, senyuman indah yang keluar dan ikhlas kepada anak-anaknya. Senyuman ibu tidak ada politik di dalamnya, tidak ada kamuflase, tidak ada sandiwara di dalamnya. Senyuman ibu ikhlas kepada kita anak-anaknya. Coba kita lihat bagaimana perjuangan ibu kita, ayah kita dikala kita sakit. Ibu kita bahkan rela tidak tidur dari pagi sampai pagi untuk menjaga kita, menggendong kita anak-anaknya. Ibu menangis dalam doanya berkata, "Ya Rabb, sembuhkanlah sakitnya anakku. Kalau perlu saya ibunya yang mengganti sakitnya." Setelah ibu kita semakin hari semakin tua, kulitnya semakin habis, semakin keriput, ibu kita semakin hari semakin rentah, butuh pengawalan oleh anak-anaknya. Ibu kita rentah, ibu kita jatuh sakit. Kemana semua anak-anaknya yang selama ini yang dia bangga-banggakan? Satu orang ibu bisa memelihara dan merawat 7 anaknya sekaligus. Namun 7 anak terkadang tidak mampu merawat satu ibunya. Satu ayah bisa membesarkan 1 anaknya, 7 anaknya sekaligus. Namun terkadang 7 anak tidak bisa merawat dan membimbing orang tuanya. Nauzubillah min zalik. Kita hanya sibuk dengan urusan dunia, kita hanya sibuk dengan diri kita masing-masing, sibuk dengan istri kita, sibuk dengan suami kita, sibuk dengan anak-anak kita sendiri, hingga lupa merawat dan memelihara ayah dan ibu kita yang membutuhkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Coba kita lihat ibu yang ikhlas dan tulus merawat kita, ibu yang tidak ada duanya, yang tidak ada gantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sahabat datang bertanya kepada Rasulullah, "Pada siapa saja aku harus berbuat baik dalam hidupku ya Rasulullah?" Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Ummuka, ibumu." Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuka, ibumu." Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuka." Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? "Abuka." Yaitu ayahmu. Ibu. Setelah itu ayah. Tapi mengapa kita selalu mengesampingkan ibu kita, bahkan kita lebih menomorsatukan istri kita ketimbang ibu kita? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita lihat kembali sewaktu ibu ayah kita berjuang menyekolahkan kita. Ada yang 3 bersaudara, ada yang 4, 5, bahkan ada yang 10 bersaudara. Coba kita ingat bagaimana perjuangan ibu siang malam mengumpulkan uang untuk anak-anaknya, menyekolahkan kita, gali lubang tutup lubang. Ayah keluar siang dan malam, tak kenal lelah, panas kepanasan, hujan kehujanan, panas terik tidak pernah dia pedulikan, hujan deras tidak pernah ia hiraukan. Ayah banting tulang, keras keringat untuk kita. Demi Allah, setiap tetes air keringat ayahmu tidak bisa engkau bayar dengan dunia dan seluruh isinya. Ikhlasnya ayah ibu kita mengurus kita tidak akan mungkin kita gantikan dengan seluruh emas berlian yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu tidak salah ketika Rasulullah SAW
pernah mendapatkan ridhonya Allah jikalau tidak ridho dari ibunya. Tidak akan diterima puasamu, tidak akan pernah diterima seluruh amal ibadahmu di hadapan Allah jika belum ada ridho dari seorang ibu. Olehnya itu, di kesempatan yang singkat ini, di khutbah Idul Fitri yang barokah ini, semuanya yang hadir, yang masih mampu menatap wajah ibunya, datanglah menatap wajah ibumu dengan tatapan kasih sayang. Yang masih mampu mencium jari jemari dari ayah dan ibunya, ciumlah tangannya sebelum keduanya tertimbun oleh tanah, sebelum keduanya masuk ke dalam kubur. Mungkin hari ini kita yang sudah tidak bisa menatap wajah ibu kita, hari ini masih merasakan sedih teramat, sangat rindu menatap wajah ibu kita. Dalam doa kita memanjatkan, hari ini kami rindu menatap wajah ayah ibu, kami rindu menatap wajahnya yang ikhlas kepada kami anak-anaknya. Kami adalah makhluk yang tidak punya apa-apa. Aku lebih cinta ayah ibu ketimbang diri kami. Oleh karena itu ya Rabb, masih ada harapan kami kepada Engkau ya Rabb. Masih ada harapan kami kepada Engkau ya Rabb. Pertemukan kami pada ayah ibu kami kelak di dalam surgamu bersama Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari nan fitri inilah waktu yang tepat bagi seorang anak untuk meraih kedua tangan ibu dan bapak kita yang sudah nampak keriput dimakan usia. Rangkullah mereka, ciumlah tangan yang dulu kekal mengasuh kita, namun sekarang sudah lemah seraya bersimpu, meminta maaf kepadanya. Mintalah keridhaan dan keikhlasannya untuk bekal hidup kita, dan marilah berdoa agar ia selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat dan bersihkanlah pusara mereka yang menunggu doa dari kita dan keluarga. Ia pastinya akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita kirimkan. Sebaliknya mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak datang mendoakan, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana. Mungkin bukan hanya kepada kedua orang tua kita hari ini kita harus kemudian kembali bersimpu, mungkin kepada saudara-saudara kita yang mungkin selama ini kita punya permasalahan dengan saudara-saudara kita. Kita memutuskan tali silaturahmi dengan saudara-saudara kita, mungkin hanya gara-gara hal yang sepele, mungkin hanya gara-gara perbedaan politik, perbedaan pandangan politik. Kita memutuskan silaturahmi dengan saudara-saudara kita, memutuskan silaturahmi dengan tetangga-tetangga kita, dengan sahabat-sahabat kita. Mungkin ada di antara kita yang mungkin sudah 1 tahun, sudah 1 bulan, atau bahkan 3 hari tidak berkomunikasi lagi dengan saudara-saudaranya, memutuskan silaturahmi dengan saudara-saudaranya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang masuk surga bagi mereka yang memutuskan tali silaturahim. La yadkhulul jannata qati'un, kata Rasulullah, tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi dengan saudara-saudaranya, dengan para sahabatnya, dengan para tetangga-tetangganya. Mungkin hanya karena persoalan batas-batas tanah sehingga kita bertentangan, mungkin hanya karena gara-gara persoalan-persoalan sepele, hanya perbedaan pendapat dan lain sebagainya, sehingga kita memutuskan silaturahmi tersebut. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala sangat melaknat orang yang memutuskan tali silaturahmi. Oleh karena itu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang barokah ini, kita sama-sama berdiri di hadapan Allah, saling mengulurkan tangan, saling memaafkan, buang ego kita di hadapan Allah. Kita saling menghalalkan satu sama lain agar setiap salah dan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan seluruhnya terhapuskan, sehingga kita benar-benar di hari yang fitri ini menjadi suci kembali sebagaimana sucinya anak-anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Akhirnya khutbah ini, semoga kita semua kembali fitri yang hakiki. Allah berkenan menjadikan Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan yang terbaik, dan kita berdoa semoga kita masih diperkenankan bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa 'azza jillahu, wa 'azama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim